الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Yang baru datang bapak-bapak sebelah kiri dari kami, silakan Pak. Atau sebelah kanan masih kosong di depan. Yang baru datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Jemaah ibu-ibu untuk mengisi saf arah ke kanan. Walillahil hamd. Yang bapak-bapak yang baru datang silakan mengambil di depan sebelah kiri kami Allahu akbar, supaya dipenuhkan dulu ke depan Pak. Allahu akbar. Masih kosong Pak di depan Pak, silakan Pak. La ilaha illallah, wallahu Sekali lagi kami beritahukan kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih berada di rumah ataupun dalam perjalanan untuk mempercepat langkah karena pelaksanaan sholat Idul Adha sebentar lagi akan kita mulai. Karena yang bertugas sebagai khatib, imam dan bilal telah berada di tengah-tengah kita. Sekali lagi kami berdoakan kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih berada di rumah ataupun dalam perjalanan untuk segera mempercepat langkah karena sebentar lagi sholat Idul Adha akan segera kita mulai. Kepada bapak-bapak untuk mengambil saf di depan sebelah kanan karena masih ada yang kosong. Ibu-ibu mengambil saf sebelah kiri, dipenuhkan dulu supaya nanti yang datang terakhir
dapat ke bagian depan. Kami ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan sholat id di lapangan SMK Akbar untuk dapat mengunci ganda kendaraan sepeda motornya. Sekali lagi kami ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang sholat id di SMK Akbar untuk dapat mengunci ganda kendaraan sepeda motornya. Dan yang batal wudhu silakan untuk dapat mengambil wudhu terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Terus Pak, sebelah kiri kami Pak masih kosong Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang baru datang sebelah kanan masih kosong Bu, mepet sampai ke tembok. Alhamdulillah. Pada petugas untuk mengarahkan ibu-ibu untuk mengisi saf yang di depannya karena masih kosong. Petugas. Walau karihal kafirun. Sebelah kanan masih kosong Bu, silakan diisi. Yang baru datang. Bapak untuk sebelah kiri kami masih ada yang kosong safnya. Sebelum sholat id kita mulai. Pada petugas untuk mengarahkan jemaah laki-laki posisi sebelah kanan paling ujung dekat tenda masih ada yang kosong karena safnya terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sekali lagi kami beritahukan kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih dalam perjalanan atau masih berada di rumah untuk dapat mempercepat langkah karena proses pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah akan segera kita mulai. Jemaah laki-laki untuk dapat mengisi saf sebelah kanannya paling atas karena masih ada yang kosong. Silakan Pak yang baru datang. Silakan Pak yang baru datang untuk mengisi saf sebelah kanan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali lagi kami beritahukan kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih dalam perjalanan atau sedang parkir kendaraan untuk mempercepat langkah karena proses pelaksanaan sholat Idul Adha akan kita mulai. Yang baru datang jamaah laki-laki untuk dapat mengisi saf sebelah kanan. Sebelah kanan karena masih ada yang kosong di depannya. Silakan diisi saf sebelah kanan dulu Pak yang baru datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada petugas bakul untuk dapat mengarahkan jamaah laki-laki mengisi saf
sebelah kanan paling ujung. Petugas bakul kami harapkan untuk dapat mengarahkan jemaah laki-laki mengisi saf sebelah kanan dan jemaah perempuan mengisi saf sebelah kiri melebar ke samping. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dilimpahkannya nikmat yang tak terhingga kepada diri kita sendiri, terutama nikmat sehat, nikmat hidup. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di lapangan SMK Akbar ini dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Selawat bertasalam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil mendidik umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Marwan LCMA, alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Yang kami hormati Imam pada pagi hari ini Saudara Muhammad Rafiq, yang kami hormati Bilal pada pagi hari ini Saudara Zulhajri, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman, diantaranya yang pertama yaitu kegiatan kurban yang tergabung dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di lapangan SMK Akbar ini. Yang pertama, Masjid Al-Jamiatul Rahmah 16 ekor sapi dan 1 ekor kambing insya Allah dilaksanakan penyembelihan pada hari ini lebih kurang jam 9.00 WIB untuk jamaah ataupun peserta kurban untuk dapat segera hadir di Masjid Al-Jamiatul Rahmah. Kemudian yang kedua, Masjid Nurul Hidayah 3 ekor sapi insya Allah akan dilaksanakan pemotongan pada besok hari Sabtu 8 Juni 2025 di Masjid Nurul Hidayah, dan jamaah diharapkan datang secepat mungkin. Kemudian Masjid At-Taufik 12 ekor sapi dan 2 ekor kambing insya Allah akan dilaksanakan pemotongan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2025,
dan kepada jemaah untuk dapat datang dengan waktu secepatnya. Kemudian musola Al-Hidayah 3 ekor sapi, dan pemotongan dilaksanakan pada hari Sabtu atau besok, dan diharapkan kepada jemaah untuk dapat datang secepatnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah masjid dan musola yang melaksanakan kurban pada tahun ini, mempercayakan kepada masjid dan musola yang tergabung dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan SMK Akbar ini. Kemudian pelaksanaan sholat Idul Adha untuk mengingatkan bagi kita yang terlupa. Pertama, rakaat pertama terdiri dari 7 takbir. Rakaat kedua terdiri dari 5 takbir. Yang mana niatnya adalah usolli sunatan lil Idul Adha rakaataini ma'muman billahi ta'ala, yang artinya sengaja aku sholat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Bacaan di antara takbir adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian impak yang didapat pada pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijrah di lapangan SMK Akbar telah diumumkan di masjid dan musola yang tergabung di pelaksanaan SMK Akbar, yang mana pembagiannya mendapatkan 700.000 untuk 4 masjid dan musola. Kemudian impak bakul yang didapat pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan dibagi dengan 4 masjid dan musola. Untuk itu kepada pengurus masjid dan musola dapat menghitung uang impak dan bakul setelah pelaksanaan sholat Id nanti. Kemudian kami mengingatkan kepada kita yang hadir yang memiliki putra dan putri yang ingin melaksanakan ataupun pendidikan di SMK Akbar ini, insya Allah SMK Akbar menerima putra dan putri kita, mumpung tahun ini merupakan tahun ajaran baru, dan dapat menghubungi pihak dari SMK Akbar, karena SMK ini berada di tengah-tengah kita. Daripada melaksanakan ataupun berpendidikan di tempat swasta yang lain, lebih bagus yang berada di tempat kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada SMK Akbar yang mana pada tahun ini dapat melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan SMK Akbar, dan insya Allah pihak SMK Akbar sudah 2 tahun melaksanakan pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Jamiatul Rahmah. Kemudian petugas sholat Id pada hari ini, Imam Saudara Rafiq dari Musola Al-Hidayah, Bilal Zulhajri dari Masjid Al-Jamiatul Rahmah, Khatib Al-Ustaz Al-Mukarram Marwan LCMA. Kami ingatkan kepada kita, ketika khatib melaksanakan khutbah, kepada kita tidak boleh melaksanakan kegiatan lain, berbicara, merokok ataupun berdiri, karena khutbah merupakan rangkaian dari pelaksanaan sholat itu sendiri. Kemudian kepada petugas bakul untuk dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya. Kemudian petugas parkir dapat menjaga kegiatan selama kegiatan sholat Id berada, keamanan dan kenyamanan kendaraan kita mari kita jaga bersama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, silakan berdiri menyempurnakan saf yang ada. Saf yang kosong di depan silakan diisi.
I'dilu sawu sufufakum wa taratu sof lurus dan dirapatkan, sempurnakan sof depan lebih dahulu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد خطيب إمام بلال فاكر يا مولانا محمد. يا معاشر المسلمين رحمكم الله، أولياء أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى خطيب قائم على المنبر فما يتكلم ومن يتكلم فقد لغى وما لغى فلا يستمع رحمكم الله. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. وقلت بالله أشفت والهجات ويعلم ما في البحر والبحر سيدنا محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن الظلم والفحشاء واتباع الهوى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Segala puji bagi Allah. Kita selalu memujinya, memohon rahmat, ridha serta karunia-Nya. Segala puji bagi Allah. Jika Allah berkehendak memberikan hidayah, maka niscaya tak akan ada seorang pun yang sanggup untuk menyesatkan. Namun jika Allah berkehendak menjadikan seorang hamba tersesat hidupnya di dunia bahkan hingga hari akhirat, disebabkan karena salah satu penyebabnya adalah ulah daripada hamba itu sendiri, dia berusaha menjauhkan dirinya dari hidayah Allah dengan cara dia tinggalkan perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu tak dia laksanakan, puasa yang wajib Ramadan dia tinggalkan, zakat tak pernah dia tunaikan. Allah berikan kepadanya rezeki, tapi dia diajak berkurban tak mau juga melakukan. Setiap tahun diundang ada saja banyak alasan. Allah berikan kepadanya kesehatan, waktu, kemampuan, umur untuk bisa melaksanakan perjalanan ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu pun tak mau dia lakukan. Jamaah dirahmati Allah, bahkan justru dari lidahnya terucap kata-kata, walaupun aku tak salat, jabatanku selalu terus meningkat. Walaupun aku tak bayar zakat, tapi kehidupan keluargaku semakin bertambah bermartabat. Walaupun aku tak berangkat ke tanah suci, tapi hidupku seolah-olah aku rasakan penuh dengan berkah ilahi. Jamaah dirahmati Allah, manusia yang seperti ini, dia kira bahwa ketika dia meninggalkan perintah-perintah Allah, lalu diberikan kepadanya rezeki yang berlimpah, dia kira bahwa rezeki itu disebabkan karena ia meninggalkan perintah Allah, Allah cinta kepadanya. Padahal kata Rasulullah, jika kalian melihat orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, lalu rezekinya banyak, ketahuilah sesungguhnya itu adalah azab bagi dirinya, disebut dengan azab istidraj. Allah biarkan dia semakin lalai dengan perintah-perintah Allah, tak dia lakukan. Lalai atas semua larangan Allah dia dekatkan. Orang yang seperti ini berkubang dengan maksiat dan kezaliman hingga tiba ajalnya. Di saat itu dia baru tersadar, ketika rohnya dicabut, Allah tampakkan kepadanya setiap amal ibadahnya yang terkecil sekalipun. Allah tampakkan dari masa balignya hingga akhir hidupnya, semua diberikan oleh Allah balasannya. Dari alam kubur dia dapatkan nikmat hingga hari akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang selalu melakukan dosa, meninggalkan perintah-perintah Allah, berusaha mendekatkan diri kepada apa yang Allah larang, maka ketika ajalnya dicabut, Allah tampakkan kepadanya semua dosa-dosanya, yang terkecil hingga yang terbesar ditampakkan oleh Allah di matanya. Saat dicabut ruhnya itu, dia akan menyaksikan azab yang Allah telah sediakan bagi dirinya di dalam kubur hingga hari akhirat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, Akthirus salata alayya lailatal jum'ati wa yawmal jum'ah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan salawat, kata Rasulullah, untukku dalam hidup kalian, terutama jika datang malam Jumat dan hari Jumat, karena hari itu adalah hari yang Allah muliakan untuk kalian. Fa'akthiru alayya minas salati fi. Banyak-banyaklah kalian bersalawat di hari yang Allah muliakan kepada kalian, yakni hari Jumat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, pada tanggal 10 Zulhijjah ini tidak ada satu amalan yang paling besar nilainya di sisi Allah dan yang paling dicintai oleh Allah. Jika ada seorang hamba Allah melakukan amalan ini, maka dia mendapatkan amalan yang terbaik, terbesar, terindah, dan Allah paling cinta kepada hamba Allah yang melakukan amal ibadah khusus ini. Amal itu adalah, kata Rasulullah SAW, hiraqatud dam, menyembelih hewan kurban sehingga mengucurlah darahnya, dan itu merupakan amalan terbesar jika dilakukan oleh seorang muslim di tanggal 10 Zulhijjah, disebut dengan hari nahar. Maka jemaah dirahmati Allah, Rasulullah berpesan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah, umi ila udhiyatik washhadiha. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, selalulah engkau berusaha untuk berkurban dalam hidupmu. Setiap tahun, setiap ada kemampuanmu untuk berkurban, jangan pernah engkau tinggalkan amalan yang besar ini. Rasulullah katakan, washhadiha, saksikan hewan kurbanmu saat engkau hendak melaksanakan penyembelihannya. Jamaah dirahmati Allah, wa'lami, ketahuilah, sesungguhnya kata Rasulullah, ketika disembelih hewan kurbanmu itu, maka tetesan pertama yang jatuh dari darah hewan kurbanmu sebelum menyentuh tanah, maka tetesan darah itu belum lagi menyentuh tanah, dihapuskan semua dosa-dosamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dosa-dosa yang telah engkau lakukan yang sebanyak apapun, maka Allah ampuni dosa itu. Sehingga Rasul mengatakan, waquli, setelah hewan kurbanmu disembelih, ucapkanlah kalimat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jamaah dirahmati Allah, setiap hari dalam salat-salat kita ucapkan kalimat ini, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk itu adalah ibadah, di mana ibadah itu harus mengeluarkan harta. Berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah umrah dan haji adalah ibadah menggunakan harta, maka disebut dia dengan ibadah nusuk. Berkurban mengeluarkan harta, maka ibadah itu disebut dengan nusuk. Maka setiap hari, setiap sholat kita ucapkan ikrar kita, inna salati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah yang merupakan ibadah mengeluarkan harta yang aku lakukan, wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, hanyalah untuk Allah yang maha agung, yang menguasai alam ini. Jemaah dirahmati Allah, tanggal 10 Zulhijjah 11, 12 dan 13 adalah hari-hari di mana orang yang menyembelih hewan disebut mereka mendapatkan pahala kurban. Maka orang yang mengikrarkan dirinya, mengatakan setiap sholatnya, aku persembahkan sholatku dan hartaku, hidup dan matiku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini akan disaksikan oleh Allah. Benarkah ikrar itu, atau hanya lip service, atau hanya ucapan kosong belaka, atau hanya dusta? Kata-kata itu harus dibuktikan
Dan pembuktiannya itu akan menjadikan sosok manusia ini adalah manusia yang benar-benar bertakwa. Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang berusaha melakukan syiar-syiar Allah, mengembangkan syiar-syiar Allah, menyebarkan syiar-syiar Allah dalam hidupnya, maka ketahuilah sesungguhnya itulah bukti hatinya penuh dengan ketakwaan. Dan kurban ibadah haji yang kita lakukan adalah merupakan salah satu syiar-syiar Allah. Siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah membuktikan bahwa dia di dalam hatinya merupakan sosok manusia yang benar-benar bertakwa. Tidak hanya sekedar ucapan, kata-kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah berkurban 2 ekor kambing. Namun Rasulullah SAW juga pernah berkurban 100 ekor unta. Artinya jemaah yang dirahmati Allah, jikalau kita dalam kondisi memiliki kekayaan, kemampuan untuk berkurban, maka berkurban dengan 7 orang 1 ekor sapi adalah berkurban bagi orang yang tak mampu sebenarnya. Kita berkurban berbagi 7 karena tak mampu membeli 1 ekor. Tapi jika kita mampu berkurban, ada rezeki kita, tapi kita masih juga mengajak berteman 7 orang, ini tandanya bukan ciri orang yang paling bertakwa. Karena dia masih sangat kental cintanya kepada dunia, masih takut hartanya berkurang. Manusia seperti ini jamaah rahmatillah Allah tidak menjadikan contoh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Rasulullah tak merasakan khawatir 100 ekor unta beliau sembelih dalam kurbannya. Artinya jamaah rahmatillah Allah, kalau mampu berkurban 1 ekor sendirian, mengapa harus ber7? Kalau mampu berkurban 2 ekor, mengapa harus berkurban 1 ekor? Kalau bisa berkurban lebih daripada itu, maka hendaklah kita kejar, karena pahala ini adalah pahala yang paling besar dan paling Allah cintai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kalau ada orang yang berkurban, mampu dia, tapi masih memilih berkurban dengan 7 orang 1 ekor sapi, ketahuilah bahwa dia belum lagi menunjukkan sifat takwanya. Dia masih menjadi sosok manusia yang ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa saja yang telah bisa mengikis sifat pelit dalam dirinya, maka mereka itulah sungguh orang-orang yang beruntung dunia hingga hari akhirat. Kalau masih merasa berat mengeluarkan harta, masih berhitung-hitung dengan harta kita, maka takutnya kita akan diperhitungkan oleh Allah rezeki dan keberkahan hidup kita. Jamaah yang dirahmati Allah, Ali radhiyallahu anhu suatu ketika menyebutkan dalam hadis Imam Abu Daud, kata Ali, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memerintahkanku biar aku bibudani, agar aku menyembelih hewan kurban yang merupakan unta milik Rasulullah SAW. Kurban itu adalah kurban yang Rasulullah laksanakan untuk dirinya, tapi Rasulullah memerintahkan Ali untuk melaksanakannya. Artinya Rasulullah agar menjadikan Ali sebagai panitia kurban. Itulah yang terjadi di zaman Nabi masih hidup, dan saat ini itu pula yang kita lakukan jamaah rahmatillah Allah. Lalu Ali mengatakan, bi an uqassima luhumaha wa juludaha wa jalalaha 'alal masakin. Setelah aku sembelih, aku diperintahkan untuk membagi-bagikan daging-dagingnya, kulitnya,
untuk orang fakir miskin. Wala u'tiya min jazaratiha minha syai'a, dan aku diperintahkan tidak boleh memberikan hak upah kepada tukang jagal dari bagian hewan kurban tersebut. Jamaah dirahmati Allah, orang yang berkurban sudah membuktikan pengorbanannya dengan harta. Dia berikan dananya untuk menyembelih kurban, diamanahkan kepada panitia kurban, dan panitia kurban itu dalam akadnya kepada pekurban adalah seorang wakil. Akadnya adalah wakalah. Pekurban mewakilkan hewan kurbannya untuk dicarikan yang terbaik, dicarikan yang terbaik nilainya untuk kurbannya, lalu dilaksanakan kurbannya dengan terbaik pula, dibagikan rata, terutama kepada fakir miskin, tetangga, serta karib kerabat yang ada di sekitarnya. Jemaah yang dirahmati Allah, maka kalau akad itu adalah akad wakalah, mewakilkan, maka selayaknya orang yang diberikan amanah untuk mewakilkan pelaksanaan kurban itu harus menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dia melakukan sekehendaknya, karena sudah dititipkan uang kepadanya, maka sesuka hatinya. Bagian ekornya milik kami panitia, bagian kakinya milik kami panitia, karena kami sudah capek membantunya. Jemaah yang dirahmati Allah, pekurban sudah berkurban mengorbankan hartanya, maka panitia juga berkorban mengorbankan tenaga dan jasanya hanya karena Allah, bukan karena daging, bukan karena upah. Jemaah yang dirahmati Allah, maka hendaklah kita menjaga amanah ini. Dan inilah ciri orang yang amanah akan tampak dari pelaksanaan kurban dia jaga dengan sebaik-baiknya. Ketika dia diberikan amanah yang jauh lebih besar, menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPR dan MPR, maka dia tidak akan menjadi orang yang mudah menyelewengkan harta masyarakat, tidak dengan mudah menggunakan sesuka hatinya, tidak dengan mudah membuat dana-dana samaran, tidak dengan mudah mencari komisi. Pelaksanaan kurban bukan ibadah proyek komisi. Pelaksanaan kurban adalah ibadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan, al-khazinul mu'minul amin. Sesungguhnya orang yang memegang uang yang diamanahkan kepadanya, lalu dia menjadi orang yang jujur dalam menjaga amanah itu, lalu termasuk dia, kata Rasulullah, alladzi qassama bima umira bihi, dia selalu berusaha dana yang diberikan kepadanya itu dia bagikan sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Kalau ada menyangkut upah dan upah serta merupakan bagian yang harus dibagikan, hendaklah sudah melalui proses yang diamanahkan oleh orang yang mewakilkan. Pemimpin dalam perusahaan memberikan wakil kepada bendahara untuk bagi kepada peserta atau staf yang bekerja upahnya, gajinya. Gaji itu tak boleh dikurangi. Kalau ada proyek tak boleh ditambah. Kalau ada hak orang, maka harus diberikan sesuai yang sudah diperintahkan. Inilah orang yang menjaga amanah. Wa tayyibum biha nafsuh. Dan dengan amanah itu dia memiliki hati yang bersih, ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, siapa yang melakukan hal yang seperti ini, ahadul mutasaddiqin, dialah orang-orang yang termasuk manusia yang berhak mendapatkan pahala sedekah dan orang-orang yang jujur. Jemaah dirahmati Allah, harta yang diberikan kepada panitia adalah bukan harta kita. Tapi jika kita membelanjakannya dengan jujur, transparan, maka harta itu akan menjadi pahala sedekah bagi panitia. Harta yang diamanahkan masyarakat jamaah kepada masjid, jika dijaga dengan jujur sebagaimana yang diperuntukkan dan diamanahkan oleh pengurus, oleh masyarakat kepada pengurus masjid, maka harta itu akan menjadi pahala sedekah bagi pengurus dan bendahara. Tapi kalau harta itu diselewengkan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka kita akan menjadi
manusia yang tidak menjaga amanah dan dosanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini saksikan kami ya Allah, menundukkan kepala kami, menengadahkan tangan bermohon kepadamu ya ilahi Rabbi. Ampuni segala dosa-dosa dan kekhilapan selama hidup yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa ayah dan ibunda kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tak sanggup kami mengucapkan kata-kata kecuali ya Allah, berikanlah kepada orang tua kami yang masih hidup rezeki yang berlimpah, yang penuh barakah. Berikanlah kepada mereka ya Allah umur yang panjang dalam taat kepada-Mu. Jauhkan mereka ya Allah dari segala macam siksa azab kubur. Jauhkan mereka dari segala macam siksa bala ya Allah dalam hidup mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada yang telah berpulang ke rahmat-Mu, kami bermohon ya Allah, berikanlah dalam hidup mereka di alam kuburnya sinar yang terang. Sinar yang terang benderang ya Allah, disebabkan karena amal ibadah saleh mereka selama hidup di dunia Engkau terima dan ridai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan mereka ya Allah dari segala macam siksa azab kubur dan azab api neraka-Mu ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga terbaik, Jannatul Firdaus ya Allah. Kumpulkan pula kami nanti di dalam surga itu ya Allah, bersama orang tua kami, bersama pasangan kami ya Allah, bersama anak-anak keturunan kami ya Allah, bersama handai tolang karib kerabat kami, bersama teman-teman kolega kami ya Allah, bersama jiran-jiran tetangga kami, bersama guru-guru kami ya Allah, bersama para siddiqin, para syuhada, para anbiya-Mu ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah puasa Arafah yang telah kami lakukan, ya Allah. Terimalah ibadah kurban kami tahun ini, ya Allah. Jadikanlah ibadah kurban kami sebagaimana sabda Rasul-Mu, ya Allah. Jadikan hewan kurban itu mahduratun yaumal qiyamah, hadir sebagai saksi di hari akhirat menjadi penyelamat kami, ya Allah. Dagingnya, darahnya, tanduknya, bulunya, semua menjadi saksi menyelamatkan kami yang berkurban pada tahun ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkahan rezeki bagi kami yang berkurban, yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang jatuh sakit, sembuhkanlah, ya Rabb. Jika ada yang sedang dalam kesusahan ekonomi, mudahkanlah rezekinya, ya Allah. Jika ada yang sedang ditimpa musibah, mudahkanlah, ya Allah, musibahnya. Engkau ganti dengan sesuatu yang lebih baik darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah saksi dari anggota tubuh kami yang tidak kami potong, ya Allah, dari awal Zulhijjah hingga hari sembelihnya hewan kurban kami, dari kuku dan rambut kami, ya Allah, menjadi saksi. Sepanjang kuku dan rambut itu menjadi saksi dari akhirat sebagai penyelamatkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan kami dalam persatuan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam bentuk perpecahan, ya Rabb. Kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فاستغفروه لعلكم ترحمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Kami beritahukan kepada panitia kurban Masjid Al-Jamiatul Rahmah kelompok 1 sampai dengan 16 dan kelompok penumbang serta grup pemotong untuk cepat datang ke masjid, dan grup panitia penjaga. Sekali lagi kami beritahukan kepada grup kelompok 1 dan kelompok 16, grup penumbang, MC dan kru-kru yang lainnya untuk dapat segera datang ke masjid. Kita upayakan panitia datang terlebih dahulu sebelum peserta korbannya datang. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh panitia kurban Masjid Al-Jamiatul Rahmah untuk segera mungkin datang ke masjid, karena pelaksanaan kurban akan kita percepat pada hari ini. Dan kepada Bapak Ibu jemaah sholat Idul Adha lapangan SMK Akbar, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga selamat sampai tujuannya dan tidak kurang dari apapun. Dan kepada pengurus masjid dan musola yang ikut tergabung pelaksanaan sholat di SMK Akbar untuk dapat menetap dan menghitung uang infak pada pagi hari ini. Sekali lagi kami beritahukan kepada pengurus masjid dan musola perwakilannya untuk dapat menghitung uang infak dan untuk dapat dibagi nanti setelah pelaksanaan sholat Id ini. Dan kepada peserta kurban masjid musola,